wabarakatuh. Pendengar Pas FM dimanapun saat ini berada, alhamdulillah hari ini saya bisa mendampingi Abah Yai Musyrikul Hadi Khairon. Nanti tak panggil Iya Hadi ini gampang. Pagi hari ini merupakan hari yang sudah saya rencanakan sejak setahun yang lalu. Saat itu Iya Hadi melaksanakan ibadah haji, banyak cerita-cerita yang disampaikan kepada pendengar Pas FM, dan perbincangan saya dengan beliau kapan-kapan udah ngobrol di radio. Nah, itu. Tapi sebelumnya tak sapanya dulu ini. Assalamualaikum Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pas FM mungkin Anda semuanya bertanya-tanya, siapa ini hostnya? Jadi kalau di flyer itu disebutkan saya pengurus IPHI, memang iya. Tapi di sini saya ingin cerita sedikit bahwa saya adalah mantan penyiar. Itu ya. Mantan penyiar mulai tahun 74 ya. Tepatnya penyiar senior. Baru dikatakan begitu. Jadi pendengar Pas FM, kalau Anda sempat menikmati siaran radio PTDI pada waktu itu mulai tahun sekitar 80-an, saya menggunakan nama udara itu Mukhlis. Jadi kalau yang Anda dengarkan Mukhlis, jadi saya sempat menjadi penyiar di radio PTDI Kudus ya. Pada waktu itu sewaktu saya kuliah di Kudus, menjadi penyiar radio PTDI Kudus yang didirikan oleh Bapak Rustam Sandiko almarhum. Bupati. Ya Pak Bupati Pati, tapi waktu itu menjabat menjadi Kapolres Kudus. Itu mendirikan radio PTDI, tapi akhirnya tidak sampai. Kemudian Pati berdiri PTDI, dan di Indonesia itu ada 9 radio PTDI. Jadi saya di sini bukan sebagai pengurus IPHI, meskipun jabatannya di pengurus iya, tapi cuma mau nostalgia menjadi penyiar. menjadi penyiar kembali. Itu menjadi penyiar kembali. Itu nostalgia. Tapi khusus hari ini jadi kita akan bincang-bincang masalah haji. Baik. Kalau yang berkaitan dengan manasik yang ubudiyah dan lain-lain kan sudah ditangani oleh para petugas-petugas ya. Di Pati ini kalau saya melihat data ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kloter nanti. Ada 5 kloter, jumlah jamaahnya ada 1451. 1451, petugasnya ada 30. Berangkatnya mulai kloter 78, 79, 80, 81 sampai 82 itu dimulai tanggal 15, 16 Juni yang akan datang. Ini saya tidak akan bacakan itu, cuma begini Yadi, monggo jangan nanti mengungkap pengalaman, karena Yadi ini merupakan jamaah haji yang pada waktu itu super VIP. Nah, super VIP apa maksudnya? Setelah COVID muncul selesai itu, jumlah jamaah haji Indonesia itu cuma 50% dari jumlah jamaah haji secara regional ya, yang lazim itu cuma 50%. Jadi yang biasanya 225.000 waktu itu cuma 100.000. Jadi leluasa melakukan jamaah dan fasilitas yang diberikan luar biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sing diberangkatke waktu itu nom-nom tok, sing nom-nom tok. Betul. Yang tidak ada yang tua-tua, karena tidak boleh, belum boleh berangkat haji yang tua-tua. Nah, mungkin pengalaman waktu itu akan berbeda dengan sekarang ya, tapi saya kira tidak terlalu jauh lah, ya tidak terlalu jauh. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada Yadi, dari jumlah 1451 orang, jumlah jamaah haji Kabupaten Pati ini, menurut jenengan ya, kira-kira sing wis tau numpak motor mabur wong pira? Kira. Ini kan sederhana, padahal dia itu nanti pasti naik pesawat terbang, pasti.
Padahal durung tahu munggah motor mabur. Hanya dari 1451 itu. Menurut jenengan kira-kira sing tahu numpak motor mabur pira? Ya bisa dipastikan. Kita sabar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'an nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyaratul kuburi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil lutfin wa afiyatin wa salamatil bulughul maram wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Berbicara tentang haji dan pelaksanaan haji serta pengalaman haji, tentunya pengalaman haji ada kesamaan, ada ketidaksamaan. Ketidaksamaan mungkin ya tentang situasi saat ini dan dulu. Ya. Tapi kalau nuansa spiritualnya akan sama karena tepatnya dan target sasarannya juga sama. Cuma karena dulu dan sekarang itu perbedaannya jauh. Dulu tidak ada HP, sekarang ada. Dulu baru SMS-an, sekarang WA-an. Dan teknologi begitu canggih, berkembang, begitu luar biasa. Sehingga ada beberapa hal ketika kita melaksanakan haji tentu ada perbedaan. Tahun 2010 kita punya pengalaman ke sana, kemudian sekarang ke sana itu akan mengalami satu perbedaan. Nah, perbedaan bukan pada pelaksanaan haji atau ritual hajinya, tapi fasilitas penunjang, situasi dan psikologi yang berbeda. Nah, ketika tanyakan kalau pesawatnya ya sama-sama saja. Karena sekarang kalau pesawatnya sebetulnya sekarang lebih makin canggih, makin canggih fasilitasnya, tapi sebetulnya ya apa ya istilahnya, sebetulnya yang untuk pemberangkatan haji itu kan bukan pesawat Garuda asli. Tapi Citylink atau pesawat yang lain yang dicarter kemudian dikasih logo Garuda. Ada Saudia juga, ada dua beberapa pesawat yang apa itu dicarter oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji, untuk memberangkatkan jamaah kita. Nah, perbedaan pesawat ini, kalau yang Saudi Arabia ada kecanggihan fasilitas pesawat, ya beda-beda tipis lah, setelan atau set kursinya, kemudian TV, ada monitor di belakang di setiap tempat duduk tempat duduk itu ada monitornya. Kalau di yang pesawat charter Citylink itu tidak ada, tapi nanti diberi fasilitas semacam kados seperti apa, iPad. Nah, seperti iPad tempelkan di situ. Ya, ada. Nanti dibagi kayak buku gitu satu-satu, kemudian diajarin oleh petugas, pramugari. Nah, di situ ada semacam program layanan atau pelaksanaan haji agar dilihat, dinikmati oleh jamaah haji yang menunggu di dalam atau yang menumpang di dalam bis itu. Ya, kira-kira kalau ditanyakan yang belum pernah numpak pesawat, ya mungkin 90% belum gitu deh. 90%. Apalagi orang-orang tua ya. Sehingga ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran. Kalau yang muda ya asik-asik aja. Padahal sebetulnya kalau sudah naik pesawat itu, kalau sudah naik ya sudah biasa-biasa saja itu. Ya terasa ada satu rasa yang dirasakan ya kalau pada waktu take off dan landing itu aja, kemudian nanti di atas ada awan, begitu aja. Itu. Ya. Ini menjadikan 2010 kemudian 2019 ya. Ya. Yang terakhir kemarin itu. Ini yang ingin saya tanyakan sebelum masuk ke apa yang harus dilakukan tadi. Jenengan mengalami gelombang pertama, kedua, atau kedua-duanya itu di gelombang pertama atau di gelombang kedua? Kalau yang dulu kan plus, sehingga kita tidak bersama dengan haji reguler orang haji reguler. Jadi kita mendapatkan fasilitas yang tidak pada umumnya diberikan pada saat itu, karena pengelolanya adalah
biro ya. Nggih. Biro. Dan sekarang tapi ketika kita rasakan ternyata yang diberikan pemerintah untuk yang 2002 itu justru malah melebihi yang plus itu. Melebihi yang plus. Reguler serasa plus gitu. Bahkan lebih daripada plus tadi. Hanya perbedaan hotel saja yang ketika reguler itu tempatnya jauh, yang dimobilitas dengan bus namanya bus selawat. Ya, kalau plus itu ya hotelnya deket gitu aja, di ring 1, di ring 2 lah minimal itu. Ring 2 gitu. Oke, terus sekarang kita kembali ke jamaah kita. Ini pendengar yang kebetulan akan berangkat haji. Mungkin pengalaman-pengalaman yang nanti disampaikan Yadi ini bisa menjadi menjadi bekal lah ya. Bekal untuk setidak-tidaknya nanti akan kita lakukan, karena pasti melakukan. Ya, dari 1.400 sekian tadi, mendingan mengatakan 90% belum pernah naik pesawat. Bahkan mungkin bisa 99%. Ya, karena yang paling yang sudah pernah naik pesawat petugas-petugas haji ya. Petugas. Itu aja juga kalau dokter perawat itu juga belum pernah ada yang belum pernah bergaji banyak itu. Jadi kita punya teman yang ada di imigrasi saja itu aja udah punya paspor. Bisa jadi. Jadi petugas kesehatan pun belum pernah naik pesawat, bisa jadi. Iya. Nah, perbedaan itu menjadi 180 derajat. Pada waktu kita di rumah, di kamar mandi di rumah, di WC di rumah, kemudian dengan pesawat ini perbedaannya 180 derajat. Apalagi yang saudara-saudara kita yang agak non sewu nih di pedesaan yang tepi sungai, biasanya kalau buang air ya pelung lap gitu ya, pelung lap gitu. Wah, itu naik pesawat. Ini pengalaman saya sendiri ya. Masuk ke kamar kecil pesawat. Itu bingung metune kepiye ya. Ini satu sisi saja. Makanya harusnya pemerintah itu memfasilitasi dengan simulasi, menyediakan simulasi berbentuk kamar mandi atau WC pesawat, itu harus ada. Sekarang ini kalau saya lihat orang di mana-mana itu belum ada. Jadi penjelasannya itu masih geram-geram. Nah, jenengan waktu tidak haji yang kemarin itu pernah ngalami ndak atau menemui ndak sama haji yang ragu-ragu mau masuk ke masuk ke kamar kecil? Ya, ini menjadi problematika tersendiri sebetulnya tentang pesawat ini, hal yang sederhana, tidak urgent lah, tapi ternyata penting gitu loh. Ternyata pentingnya begini, berhubungan dengan warga kita yang bisa dipastikan lah 90% belum pernah naik pesawat. Sehingga akan kebingungan tentang fasilitas dan penggunaan hal-hal yang ada di pesawat itu. Khususnya ketika pingin minum, pingin tambah, kemudian buang air dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita jujur saja, karena pramugari pesawat charter haji itu juga sangat-sangat ramah dan begitu peduli terhadap jamaah, apalagi yang sepuh-sepuh. Jadi tentunya ada pembekalan tersendiri tentang pelayanan haji. Selain satu, pakaian juga sangat sopan sekali, keramahan. Bahkan yang muda-muda itu bahasanya iso lah ngobrol dengan pramugari. Selfie karena pramugari. Ya, kalau selfie saya ajak ngobrol aja mau. Ya. Nah, itu. Jadi keramahannya ditunjukkan, sampai katakan kita tanya-tanya pasti dijawab. Nah, itu menunjukkan bahwasanya jangan khawatir lah nanti ketika naik pesawat itu, asal jangan malu bertanya. Maka betul pepatah orang dulu itu, malu bertanya akan sesat di jalan, tapi tanya di jalan itu malu-maluin gitu. Jadi tanya saja, karena mbak-mbaknya itu baik-baik, mas-masnya itu baik-baik, dan itu memang disiapkan untuk tempat kita bertanya tentang hal-hal yang ada di pesawat. Contoh ketika nanti pada waktu makan dan minum, itu kita akan ditanya kan, ngersakake daharan nopo. Itu sebetulnya
yang dari Jawa Tengah itu sudah didesain dengan ada Menu bahasa ya? lokal, bukan bahasa lokal. Bahasa pramugarnya ya. Bahasa Mapogan dengan bahasa Jawa alus, Jawa kromo lah itu. Jadi terhadap mbah-mbah itu, mbah ngersake dahar nopo mbah. Jadi ya kayak di warung gitu aja. Jadi niki wonten menipun nika ikan, ayam nopo daging. Atau kalau 2 menu ya 2 menu. Jadi itu seramah itulah. Kemudian ngersake ngunjuk nopo mbah. Kopi, teh nopo susu nopo jus. Itu dengan bahasa sapaan keseharian. Saya kira setua apapun, setidak pernah apapun, kalau sudah di pesawat akan rasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh mbak-mbak pramugari dan mas-mas ini. Kemudian ketika mau nambah juga dikasih. Mbak nambah dikasih. Atau nanti pas ngantuk kemudian tekan tombol, mbak saya ingin kopi, itu dibikinkan, ditanya manis atau pahit, pakai susu atau enggak, itu seramah itu dan sebaik itu. Kemudian ketika mau menggunakan toilet itu juga ketika tanya saja, mbak niki caranya bagaimana, dan akan diajak. Karena kemarin ada beberapa pengalaman mungkin yang malu walaupun anak muda, tapi istilahnya ya kita ujian kata-kata ya. Enggak mau tanya, ternyata enggak bisa. Sampai kepuyuh ceritanya. Jadi ini karena mungkin suasananya hawanya juga dingin di pesawat dingin, kan. Betul, ya. AC pesawat lebih dingin daripada AC sini. Kemudian dia malu bertanya sehingga celananya sampai kepoyok karena mau buka pintunya aja nggak bisa ya. Ya betul, itu problem ya, betul itu. Itu mau buka pintunya aja nggak bisa. Kemudian ketika di dalam lama sampai orang yang ngantri panjangnya luar biasa juga nggak bisa. Orang iso betul caranya buka. Itu. Nah prinsipnya pramugari kalau kita nggak tanya dia ya nggak akan memberi pelayanan karena banyak orang nggak mau, nggak tahu apa maksudnya. 360 ya satu pesawat. Maka intinya para jamaah nanti jangan malu bertanya pada mbak-mbak dan mas pramugari itu, karena dialah yang punya pesawat itu, dalam arti yang melayani ketika dalam pesawat, sehingga di sanalah mau tempat bertanya, mau apa-apa tanya, nanti akan diajari. Iya, tapi begini, ini yang sering kita dengar pada saat para calon jamaah haji sekarang itu sebetulnya itu sudah tidak ada calon, tidak ada. Menurut peraturan yang baru itu ya jamaah haji sudah. Itu meskipun dia belum haji, tapi panggilannya sudah jamaah haji. Sudah jamaah haji. Pada waktu manasik yang sering kita dengar, ibu-ibu, mbak-mbak, ten pesawat itu atos-atos loh nggih. Tenggene kamar kecil niku banyak kabel semrawut dan sebagainya. Boten nonton toyane dan sebagainya. Ini kan sudah menjadikan momok tersendiri bagi jamaah itu sendiri. Kalau saya boleh kritik, ternyata dalam manasik haji yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok bimbingan itu sebetulnya, kalau saya boleh kritik, itu masih banyak kekurangan dan ketidakakuratan dalam memberi informasi. Bisa dikatakan cobalah kasih kurikulum yang baru, jangan kurikulum lama. Betul. Dalam teknik ibadah itu sekarang juga bolehlah pakai kiai-kiai atau pendapat-pendapat kaul yang baru. Karena banyak ketika menurut kaul lama akan terjadi satu kerancuan. Sementara situasinya sudah beda dengan dulu. Contoh tentang Mina. Tentang Mina itu kalau menggunakan kurikulum lama itu pasti akan edrik-edrikan. Nanti saya mabit di Mina atau tidak. Sekarang padahal Mina yang Indonesia itu disebut dengan Mina Jadid. Apa termasuk sudah masuk syarat atau tidak? Ini karena pakai kurikulum lama. Nomor 2 tentang pelaksanaan fasilitas. Jadi non sewu haji lama itu kan tidak mengalami kenyamanan fasilitas yang diberikan oleh negara saat ini. Sehingga ketika berbicara tentang perlengkapan, hal yang dibawa pasti tidak tepat. Contoh tentang hal yang harus dibawa.
Itu kalau menurut atau mengikuti pengalaman haji-haji lama, dia akan kerepotan, harus bawa beras, harus bawa magic jar, magicom, harus bawa teko juga dan sebagainya. Kalau perlu bawa kompor, bawa kloso gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, padahal semua kita sekarang tempatnya sudah tidak istilahnya maktab, karena kita itu jamaah kita terkadang dalam penyebutannya tidak tepat. Kamu di maktab mana? Nah, ini kebingungan ketika kita bertanya di Mekah tentang maktab. Maktab itu disebut bisa toko kitab. Toko kitab itu maktabun. Orang Mas maktabe pundi katakan. Ya ditunjukkan toko kitab. Nah, karena dulu dan sekarang beda. Kalau dulu kita hanya ada di mes-mes atau di pemondokan atau semacam di apa ya, di los-los ya. Sekarang orang haji itu tidurnya di hotel. Ya hotel setara bintang 3 lah, itu kan lumayan 3 ke 4. Kalau di Madinah ya setara hotel bintang 4 lah. Kalau di Mekah ya bintang 3. Itu. Ini kan sudah fasilitas yang baik, yang modern, yang orang dulu mungkin tidak menikmati hal semacam ini dan diberikan orang-orang sekarang. Nomor 2, tentang makanan, sebetulnya pemerintah begitu peduli kan, makanan enak-enak ala Indonesia. Ya, ala Indonesia sudah disesuaikan. Kemudian yang unik lagi itu kita akan diberi 3 paket perlengkapan makan lah, semacam gula, kopi, saus, kecap. Gula, kopi, saus, kecap itu sudah diberikan oleh panitia haji di Mekah, di Madinah nanti 1 paket, di Mekah 1 paket besar, kemudian di Arafah juga dikasih sendiri. Jadi andaikan kita tidak membawa hal-hal semacam itu, sesungguhnya sudah diberikan oleh negara untuk yang 22 ya. Kemudian peralatan juga begitu. Tidak harus membawa masjid. Kalau teko di sana diberikan. Beli pun murah. Nah, teko untuk godok air gitu. Apalagi nanti kalau di Arafah itu bahkan diberi fasilitas itu. Jadi ada pemanas air besar yang bisa digunakan banyak orang. Jadi artinya tentang makanan minuman itu sekarang sudah tidak harus repot membawa. Hanya mungkin bagi orang-orang yang ilat atau lidahnya itu sudah biasa pedas. Nah, di sana sudah dikasih sambal, cuma sambalnya sambal saus gitu. Nah, itu aja mungkin yang perlu membawa sambal lah, istilahnya sambal dewe. Nah, itu ya, aja. tapi begini ya, memang sampai hari ini ya, sekarang ada grup yang namanya grup haji 23. Ya. Pertanyaan di grup itu sendiri ternyata masih seperti itu, bahwa besok di sana beli apa itu. Kalau saya bilang ya sudahlah, tidak usah bawa apa-apa. Di sana itu semuanya ada. Apa mana tahu, tempe, itu ada di namanya bin Daud itu ya. Itu ada semuanya. Ngapain harus bawa? Sekarang itu setiap hotel itu sudah ada bazarnya, ada pasar, ya? Ada warungnya. Jadi nanti di dekat musola itu nanti sudah ada warung ala Indonesia. Jadi ala Indonesia itu mau beli bakso, ndok ayam, apa aja ada. Kemudian di bawah hotel itu setiap pagi badal subuh itu orang premo rak karu-karuan lah. Ala Madura lah ya. Iya. Jadi mau bakwan. Ya, pakai rupiah. Ustaz bisa rupiah. Berarti rupiah sekarang sudah laku di sana. Rupiah laku. Sekarang kalau orang Arab menyebutnya bukan rupiah tapi Jokowi. Pakai Jokowi, pakai uang Jokowi gitu. Jangan benar kampanye deh. Jadi itu yang mengambilkan orang-orang Arab itu ya, Jokowi nanti itu lagu. Jadi kita ndak usah, kalau mau beli apa, gorengan, mendoan, bakwan setiap pagi ada. Ya, kalau mau beli sayuran doh bening ada. Kemudian intinya ala Indonesia. Jadi di bawah tower, kalau kita dulu di Kiswah, di Al Kiswah itu nanti karena di Al Kiswah itu ada 5 tower. Yang masing-masing tower ada 30 lantai, yang dihuni pada waktu itu ya sekitar orang 15.000.
Okay. 15-an ribu di Al-Kiswah sendiri itu. Mungkin nanti akan dipenuhi bisa menjadi 30-an ribu di Al-Kiswah itu. Nah itu. Dan itu nanti setiap tower di lantai dekat musola, jadi tentang cucian, jemuran, ada tempat jemuran tersendiri, outdoor dan indoor. Cuma sekarang disarankan di indoor karena lebih cepat. Orang kita enggak tahu kalau pendingin itu lebih cepat mengeringkan. Ya. Nah, karena kelembapannya rendah. Ya. Jadi nanti di setiap musola, dekat musola nanti ada tempat cuci, ada mesin cuci. Musola hotel maksudnya. Ya, musola hotel. Ya. Di musola hotel itu nanti ada mesin cuci sekitar ada 10 atau sampai 15 unit di setiap tower, dan itu bisa bergantian nyuci. Kemudian ada tempat masak jerengi, nggak ada masak, jerengi. Ya? Dilarang masak sekarang. Ada tempat jerengi. Dan jereng itu sejam aja kering. Nah, mungkin kita yang orang sana tidak terbiasa hidup di suasana AC itu tidak tahu kalau di situ nanti tidak kering-kering. Nah, bahkan palu ndablek saja dicuci di kamar hotel kemudian dikenter itu sudah kering nanti pagi sore kering. Jadi, karena pengalaman kita dulu begitu, kita tidak mau repot kumpul orang banyak itu, kemudian hanya di kamar saja. Kita cuci di kamar sendiri, kemudian nanti atau kita cuci di bawah, kita keringkan dengan pengering mesin, kemudian di bawah di kamar aja, di hangeri gitu aja. Nah, kalau hanger masih penting, masih bawa penting, perlu bawa karena nanti untuk tambah-tambahan kita. Walaupun di hotel juga sudah ada hanger, sudah ada. Nah itu. Ya kembali ke toilet, masih kembali ke toilet. Ya. Toilet pesawat sih. Iya, betul. Tadi biasanya para tutor itu pada saat memberikan bimbingan itu tadi agak ditakut-takuti ya untuk jamaah itu. Padahal tanya pramugari semuanya akan menjadi beres ya. Tapi yang jadi masalah itu kita orang Indonesia itu kan berlimpah ruah air pada waktu di Indonesia. Berlimpah ruah air. Padahal di toilet pesawat itu airnya sangat minim sekali. Bahkan orang yang habis berak di situ biasa ada tulisannya tekan gitu ya. Itu ora sing grusuk kan ora banyu. Sing muni kan angin. Wos gitu ya. Wos gitu. Nah, untuk wawi dan sebagainya itu. Pernah menemui pengalaman enggak? Apakah pernah dianjurkan enggak? Misalkan saja meskipun di situ disediakan tisu-tisu yang banyak ya. Tapi oleh karena kita sudah terbiasa wawi yang dengan air itu apa ndak ada saran misalkan diupayakan membawa tisu basah. Sekarang tisu basah itu kan banyak sekali itu. Nah, kalau itu tisu basah ya ini kan urusan kebersihan. Tisu basah itu hukumnya menggunakan tisu basah itu sendiri di pesawat bagaimana? Kemudian berhubungan dengan teknik atau pelatihan ya, sebetulnya tidak harus pemerintah yang menyediakan simulasi lah, tapi KBIH itu membuat simulasi ya. Kan itu juga tidak sulit, tidak mahal. Jadi KBIH mengedukasi jamaah calon hajinya untuk ini loh gambarannya toilet pesawat itu di dalamnya itu rapi, cuma kecil saja, ngepris hanya satu orang, tapi rapi, tidak ada semrawut, bahkan rapi gitu. Dan tidak banyak melimpah air. Maka sebetulnya simulasi itu diberikan oleh KBIH lah, itu cukup. Atau beri gambaran, Mbah, di pesawat itu kamar mandinya serba otomatis. Nah, itu orang akan mudah. Jadi kalau membersihkan bar kotoran itu tinggal dipencet. Nah, dan pencetan itu kan harus ada. Tapi sebetulnya lebih enak karo orang tua tanya sama pramugari, "Nduk, engko carane piye?" Itu akan dibantu. Dan pramugari begitu sopan dan begitu care lah terhadap jamaah, tidak akan menolak ketika ditanya atau diminta tolong, pasti dilayani. Itu beres sebetulnya. Nah, maka jangan malu tanya. Lah, agar jamaah cerdas dan pintar ya diedukasi. Ya dikasih simulasi lah oleh KBIH ya, kelompok-kelompok bimbingan ini agar jamaahnya tidak istilahnya yang sini-sini. Karena kemarin ada yang keluar dari Thailand itu masih bau kotoran. Ya banyak itu.
Mungkin bingung ini caranya bersihkan. Nah, karena di pesawat itu tidak menggunakan air dalam bersesucinya, maka dia toharohnya ikutnya adalah istinja. Jadi peper istilahnya. Jadi peper. Karena peper itu alatnya harus kering, memang tidak boleh basah. Jadi tisu basah kalau digunakan untuk istimar nanti malah menjadi najis semua, mah tidak boleh. Jadi alat istimarnya atau batu sekarang dinisbatkan dengan tisunya itu harus kering. Karena kalau ketika basah justru malah menjadikan lainnya najis ya. Akan membawa najis itu kemana-mana. Jadi tisu basah mungkin hanya untuk membersihkan setelahnya. Tapi kalau tentang untuk cuci tangan ada, di situ disiapkan hand sanitizer, ada sabun cuci. Jadi intinya air hanya diperuntukkan untuk cuci dan basuh wajah saja. Ketika untuk buang air dengan istimar atau peper bahasanya wong Jawa menggunakan tisu. Nah, praktek-praktek ini yang hendaknya juga diajarkan pada waktu pembimbingan atau pelatihan haji itu. Oke, sekarang selesai masalah toilet selesai. Bagi pendengar yang ingin tanya ya Mas Ari ya, bagi pendengar yang ingin tanya silakan ini ngobrol santai ya, jadi kita tidak terlalu serius tapi santai, tapi bisa jadi serius ya bagi para jamaah haji Indonesia. Monggo diujuk. Nah, setelah penerbangan yang makan waktu sekitar 10 jam. Iya, 10 jam tadi. Karena ada transit. Sekarang tidak ada transit sih. Sekarang ada transit sebentar biasanya. Tetap transit di karena Namu, ya, kemarin biasanya. Kita sempat ngobrol dengan awak kabin itu, istilahnya awak kabin. Jadi perjalanan haji itu tetap transit. Kenapa? Karena kapasitas pesawat itu penuh. Betul. Dengan beban penuh itu ternyata penggunaan bahan bakar semakin besar. Sekarang kalau 350 penuh plus bagasi. Plus pramugari 360. Plus bagasi. Itu berapa? Maka kalau tidak transit untuk ngisi bahan bakar, itu bahan bakar untuk stok 10 jam ya. Itu tidak cukup. Tidak nyampe. Maka transitnya itu sesungguhnya kalau dulu kan memang agar kita bisa lewat di atas Singapura gitu. Sekarang entah itu masih semacam itu, katanya kan kita sudah punya diambil alih. Cuma ketika kita tanya-tanya dengan awak kabin itu, ternyata kenapa harus transit? Ya karena cadangan kekuatan kemampuan BBM-nya hanya mampu untuk kira-kira ke Sumatera. Sehingga kita harus transit ngisi bahan bakar. Loh kok bisa? Karena muatan penuh sehingga berat pesawat ini tambah sehingga pengeluaran bahan bakar juga lebih besar. Alasannya begitu. Saya sempat tanya karena saya wartawan pada waktu. Jadi pasti akan dikasih informasi dan itu valid. Nanti cerita menarik itu nanti. Itu cerita menarik itu. Nanti kita cerita, mungkin ini satu sesi dan cukup ini nanti. Sambung sampai minggu depan. Nah, ada pengalaman menarik enggak ya pada saat pesawat itu mau landing ya? Kalau gelombang pertama landingnya di Madinah ya. Kalau gelombang kedua landingnya di Jeddah. Sekarang ini nanti jamaah haji kita Indonesia, bukan Indonesia, Kabupaten Pati ini masuk ke Mekah, ke gelombang kedua. Sehingga ada problem pakai pakaian ihram. Kalau tempo hari pada waktu saya berangkat itu sudah ada anjuran dari pemerintah Saudi, seluruh calon jamaah haji atau jamaah haji Indonesia yang mau turunnya di Jeddah itu harus sudah pakai pakaian ihram di Donaudan. Itu harus waktu itu. Cuma mbak ngono ya ada yang ngotot itu. Enggak, nanti aja itu. Jeddah kan boleh. Nah, ada yang seperti itu. Ya itu khilafiyah ya, hukum itu banyak sekali. Mau Jeddah kan bisa juga. Cuma pemerintah Saudi menganjurkan supaya pakainya di Donaudan. Nah, waktu jenengan tindak itu ada pengalaman menarik enggak ya berkaitan dengan ya karena dengan gelombang kedua ada gelombang pertama tidak ada masalah ya. Yang gelombang kedua itu loh. Ya permasalahannya ya
tetap ada tentang ikhram itu. Tentang ikhram karena orang tua itu walaupun sudah digembar-gembori itu ya sudah sudah ambil mikot karena kita ke Madinah dulu otomatis mikot pertama kita di Bir Ali ya, di Bir Ali. Sudah niat nawaitu umrotan wa akhramtu biya ya masih pakai katok. Dan itu ya salah. Itu berarti harus petugas ada operasi katok itu. Bukan hanya petugas, kalau mengandalkan petugas ndak bisa. Oh, gitu. Percayalah karena situasi di hotel itu petugas tidak bisa ngontrol sekarang. Sekarang kalau orang sudah masuk di kamar masing-masing, kemudian kamarnya juga terkadang panitia juga tidak rapi, banyak tidak rapi. Terkadang kita yang dari Pati nanti dicampur dengan katakan di lantai 2. Lantai 2 itu tidak kemudian full orang Pati, nanti ada orang Padang, ada orang mana-mana. Jadi bisa katakan rancu lah dalam pembagian kamar itu masih rancu. Sehingga petugas itu hampir tidak berfungsi kecuali hanya dikumpulkan, hanya ngumpulkan gitu aja. Tapi kalau menyapa satu-satu, kesulitan, sangat kesulitan. Berarti kalau begitu yang paling menentukan ya bagi kelompok-kelompok itu kan berarti karom ya. Berarti iya, yang paling banyak interaksinya ya karu, ketua regu, kemudian baru karom. Ya. Kalau petugas haji negara itu hampir hanya mengawasi, dia akan duduk santai dengan petugas yang lain, biasanya ya ngumpulnya dengan dokter dan petugas kesehatan, kemudian dengan petugas haji nasional begitu, dan nanti hanya bisa ketemu ketika dioyai. Nanti mohon jamaah kumpul di musola jam sekian. Itu pun saya yakin banyak yang tidak mau hadir karena naik turun orang tua-tua itu tidak akan menguasai lift, kemudian ketika antrinya juga luar biasa. Jadi mau naik turun itu harus ngantri, ya itu juga problem tersendiri. Jadi saya melihatnya padahal kemarin baru sedikit, hanya 50%. Ya. Itu bisa dipastikan petugas haji nganggur. Bener. Apalagi nanti dalam teknik, dalam pelaksanaan ibadah. Banyak sekali yang tidak dipakai, tidak menggunakan ibadah haji. Jadi ibadah haji pol kepenak karena ngurus awake dhewe gitu. Ini pengalaman yang kita lihat. Jadi ini mungkin ada saran ya ini untuk jamaah haji. Meskipun ini sudah bahasa Jawanya sudah digembar-gembor lah ya, digembar-gembor pada jamaah. Ini gelombang kedua berarti dia harus pakai pakaian ihram dari Donohudan karena mikotnya ada di atas langit lah. Konun manazil itu ya, di atas langit ya. Nah, ini kan kalau dari sekarang ini untuk para jamaah haji ya, ini bapak-bapak terutama ibu-ibu tidak masalah lah ibu-ibu. Ya, prayogine waktu ten Donohudan ngangge pakai ihram itu dicopot mawon kata ya. Iya, sudah tidak kado. Sampun bener kado. Kemarin itu ya bingung karena sudah ambil mikot, sudah nawaitu umrotan wa akhramtu biha, tapi ternyata masih katoan digerayangi balane. Loh ya, lali gitu. Akhirnya ya sudah, ini karena masih posisi dalam bis, masih keluar, niat aja di sini. Melepas kemudian niat ulang. Karena kebetulan naik bis kemudian terbaca. Jadi mungkin ada teman yang mungkin memang perhatian lah, digerayang-gerayangi kata, ternyata ada yang masih kata ada itu. Padahal dam ya. Iya, kalau kan untungnya baru keluar masjid kemudian naik di dalam bis, kan masih di area mikot, maka boleh mengulang. Kok nanti ingatnya di jalan, ya dia harus bayar dam lah. Bayar karena satu kekeliruan ihram adalah dam sanksinya, ya dam kecil, jam sedang. Kan dam ada dam kecil, ada dam sedang, ada besar. Nah, yang perlu sebetulnya diperhatikan adalah persatuan dan rasa persaudaraan. Ini yang tidak ada untuk jamaah kita, kecil sekali lah. Apalagi antar KBIH. Jadi ternyata ketika kita sudah di Mekah itu akan terbentuk fanatisme yang mendalam tentang kelompok bimbingan hajinya. Dan orang cenderung walaupun katakan satu kampung nanti, kalau tidak satu KBIH, itu dia dipastikan tidak bisa jalan bareng, dipastikan tidak akan bisa bersama, dipastikan tidak bisa akrab semana.
Ini yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Padahal satu Indonesia, satu provinsi, satu kabupaten, ya. bahkan satu kloter. Tapi karena beda KBIH itu seolah-olah banyak yang lolo goa-goa. Padahal kemarin hanya 50%. Itu terbacanya demikian. Dan ini juga kita rasakan bukan hanya pendapat kami, tapi dari pendapat-pendapat yang lain. Karena mereka lebih percaya omongan ketua KBIH yang ikut atau petugas pendamping KBIH daripada petugas haji negara. TPIH ya. Lebih percaya dengan ketua atau pembimbing dari KBIH daripada temannya atau saudaranya. Itu. Jadi sehingga nanti akan semacam kayak ora semana lah, tidak semana. Hanya beda KBIH saja. Apalagi kalau sudah nanti cititur. Karena akan membawa alma mater KBIH masing-masing, sehingga orang akan mengelompok ke KBIH-nya, ke petugas KBIH-nya yang mendampingi. Dan rujukannya adalah ketua KBIH-nya. Padahal kan pemerintah itu sudah mewanti-wanti bahwa kelompok-kelompok itu jangan eksklusif lah. Ya. Harusnya kalau sudah pelaksanaan itu ya diserahkan pada kelompok pembimbing haji negara, pemerintah lah. TPHD bukan KBIH-nya lagi. Tapi pada praktiknya kembali kepada, karena mungkin sudah di tangan fanatisme atau mungkin karena sudah ngulang lama atau bagaimana kan. Itu ternyata lebih mandi, lebih yang diikuti adalah pembimbing dari KBIH itu. Dan sehingga sangat mengesankan kurang persaudaraan kita. Walau katakan satu kabupaten, satu kloter, hanya beda KBIH, itu seolah nanti tidak kenal. Apalagi beda rombongan, tambah tidak kenal lagi. Beda karo, beda regu mawon sudah lolo goa-goa. Betul. Nah, ini maka sering kita mengerti pasti ada yang salah pada waktu manasik itu. Jadi menanamkan doktrin-doktrin yang tidak baik atau tidak tepat sehingga membangun fanatisme yang tidak bagus ketika ada di negara orang untuk beribadah satu tujuan sama, tapi tidak bisa membina kerukunan, kesemenaan atau apalah keakraban terhadap sesama jamaah haji itu tidak ada. Ini yang kita sayangkan itu. Ya, mudah-mudahan semakin lama hal-hal seperti ini bisa berkurang ya. Seperti Pati itu sendiri itu kan ada sekitar 8 atau 9 KBIH ya. Hanya saja kalau yang KBIH IPHI ya, yang dari IPHI itu memang tidak ada tugas khusus ya. Tidak tugas khusus yang mengatur atau yang menyertai kelompok itu, dikembalikan ke pemerintah. Ya, harusnya pemerintah. Hanya beberapa KBIH yang memang menugaskan tugas khusus yang bisa jadi seperti yang jenengan bahkan bisa dikatakan kayak semacam petugas tandingan. Iya, karena apa istilahnya, komando dari petugas pemerintah intinya itu nanti akan beri komando tapi tidak dijalankan karena petugas pendamping sudah beri komando, dan itu yang terjadi begitu. Jadi ada semacam dua kepemimpinan nanti, dualisme kepemimpinan pada waktu pelaksanaan, lebih-lebih dalam ritual hajinya, baik nanti pada waktu ritual haji dan umrohnya lah ya. Itu pasti akan lebih mengarah pada perselisihan tentang teknik itu. Ya sampai-sampai kan pemerintah itu sampai ini karena tadi eksklusif itu tadi ya, melarang KBIH itu membawa benderanya, kan itu pemerintah sudah melarang itu ya. Spanduk yang ada tulisan KBIH keluar bendera nanti sudah di briefing, sudah merah putih lah, semuanya sudah merah putih. Tapi kenyataannya prakteknya tetap nanti merah, kuning, hijau tetap ada. Nah, ini maka mungkin dari pada waktu persiapan haji, pemberangkatan di kabupaten sudah dipersiapkan. Kenapa harus pakai warna-warna itu? Kan pada pelaksanaan kita sudah diajari warna-warna. Memang itu lebih memudahkan, tapi sangat rancu.
Sehingga Indonesia itu seolah-olah membikin warna meriah di Baitullah karena nanti akan merah, kuning, hijau, biru, coklat ada semua gitu loh. 4 terbanyak dunia ya. Sama kita itu 4 terbanyak dunia ya. Jadi ya kita kalau membayangkan memang ya kalau upamanya itu dipegang swasta memang tidak karu-karuan itu. Pemerintah yang sudah demikian ruinsinya aja masih terjadi yang seperti itu. Banyak kesalahan. Masih kesalahan. Ketika turun semua di briefing nanti yang ada bukan warna rombongan, tapi merah putih. Tunjukkanlah jiwa nasionalisme. Tapi tetap nanti pada waktu pelaksanaan ya akan kembali pada bendera-bendera atau warna-warna rombongan itu, sehingga terjadi ya faksi-faksi. Ya, kalau saya melihat ini jamaah dari negara lain ya, saya sempat mengamati itu Malaysia, contohnya. Ya karena memang jamaahnya kecil ya. Itu setiap jamaah dari Malaysia itu yang saya lihat perempuan itu di belakang mukena itu tulisannya Malaysia. Hanya tulisan dan bendera. Bendera kecil Indonesia ya. Yang Indonesia juga seperti itulah. Cuma sekarang ada kecenderungan juga kabupaten itu mau membuat tanda tersendiri sehingga bisa dititeni ya karena jumlahnya itu ya. Bayangkan 250 juta. Katakan seperti itu ya, plus petugas itu kan 250.000 Indonesia itu terbesar 4 di dunia terbesar termasuk diantaranya Indonesia. Nah ini rada menyimpang sebetulnya. Rada menyimpang itu sudah masuk ke wilayahnya pemerintah, tapi mau tidak mau ini kita perlu sampaikan karena akan membawa jamaah kita itu nanti di sana. Nah, ini kita sebelum break 6:30 Mas Ari ya. Jadi ada pengalaman menarik lagi enggak ya? Kaitannya begini, setelah tadi turun dari pesawat, kalau gelombang kedua itu pasti sudah pakai pakaian ihram. Gelombang pertama aman ya karena masih santai-santai seperti turis berangkatnya ya. Itu Pak Mikotnya kan ada di Bir Ali. Belum bisa disebut haji. Ya, belum disebut haji. Nah, pengalaman yang menarik lagi apa ya kira-kira? Pada saat jamaah ya, gelombang pertama, gelombang kedua sama kalau dalam hal ini. Pada saat dia memasuki hotel. Kalau di embarkasi sekarang sudah agak mudah karena ada yang namanya biovisa. Jadi pervisaan dan macam-macam sekarang sudah dari Indonesia, dari di Arab Saudi itu sudah langsung menuju ke bisnya masing-masing. Tidak ada pemeriksaan yang terlalu jelimet seperti dulu. Nah, ini yang berkaitan dengan hotel. Ada pengalaman menarik dari jamaah kita. Saya juga yakin juga ini dari 100 berapa tadi? 1451 jamaah ini yang pernah masuk hotel. Nah, soalnya saya sendiri pernah pengalaman begini. Hotel itu ada air panas, ada air dingin, gitu. Masuknya ke hotel pakai kacanya besar. Wong saya aja sing untuk pengalaman masuk hotel nabrak lawang kaca ya tahu. Lo gimana ini ya? Nabrak itu betul ini enggak. Terus yang pertama, itu kedua, air panas, air dingin. Orang ngerti di hotel itu panas. Wadah gerucuk lu kok panas ora karuan. Nah, ini ada pengalaman yang menarik enggak sih jenengan ini? Ya pengalaman kalau di hotel itu ya orang tidak habis buang kotoran, kemudian tidak tahu caranya bagaimana membersihkan, sehingga nanti dia kepaksa harus buang air di lantai gitu karena tidak tahu caranya. Maka hal teknik sebetulnya, hal teknik-teknik penunjang. Kalau sekarang di hotel kan situasinya setiap pintu hotel sekarang ada security sekarang gini, kondisi Mekah sekarang itu tidak seperti dulu. Dari security tanya ternyata orang-orang Mekah dulu. Medinanya kalau Medinanya penduduk Mekah Medina sekarang kerja. Artinya penduduk Mekah Madinah sekarang itu mau tidak mau yang pemuda harus kerja. Dulu kan tidak ada kalau security ya mana orang Afghanistan, mana itu Bangladesh gitu. Sekarang enggak, penduduk Mekah Madinah itu sekarang sudah harus kerja. Kalau enggak dia enggak makan. Nah, gitu. Sehingga rekrutmen terhadap petugas-petugas tambahan itu banyak sekali menggunakan pemuda-pemuda Mekah Madinah. Baik nanti yang membantu menjaga hotel, apalagi nanti dalam pelaksanaan di Armuzna itu.
petugas tambahan di Arafah, Muzdalifah, Mina khususnya itu banyak penduduk Mekah, pemuda-pemuda istilahnya itu cari kerjaan musiman. Itu menandakan satu, memudahkan kita, berarti banyaknya petugas yang membantu kita. Nomor dua, memang situasi ekonomi sana tidak seperti dulu. Ada kendala bahasa enggak ya? Ya pasti kalau bahasa, karena kita orang Jawa, sana orang Arab, dan orang Arab sana juga bukan Arab Fusha tapi Arab Amiyah. Amiyah itu tidak dengan Fusha. Amiyah itu kalau ya umum pasaran lah. Jadi kalau mau makan ya, kalau kita ya akul, kalau mereka ya tinggal yakul gitu kan. Dan lain sebagainya. Dengan bahasa Amiyah tidak sama, apalagi kita orang Jawa yang tidak tahu bahasa Arab otomatis. Tapi kan manusia diberi kecerdasan intelijensia namanya, sehingga dengan bahasa isyarat itu orang menjadi paham ya. Katakan mau mangan, mau ngengek, mau pulang itu dengan bahasa isyarat tahu. Nah, jadi di hotel berarti setiap pintu sudah ada petugas, dari petugas hotel itu sendiri yang asli, kemudian petugas tambahan ya, kemudian nanti petugas Haji Indonesia juga. Jadi kayaknya ada 3 jenis petugas nanti. Jadi semacam dari haji, hotel, kemudian tambahan lagi. Di lift juga begitu. Nanti di lift bahkan buka tutupnya diatur oleh petugas hotel. Jadi kita tidak harus pencet-pencet, khususnya pada waktu sholat lah. Itu kan kemudian naik turunnya orang luar biasa, sehingga nanti akan dinaikkan serentak begitu. Jadi listrik dipadamkan untuk lift, kemudian lift diisi sepenuhnya baru diangkatkan. Jadi nanti tidak lebih cepat ternyata itu. Nah, itu. Kemudian untuk ya sama seperti jenengan ceritakan, banyak yang tidak tahu ini air panas atau air dingin, maka itu kan sebetulnya edukasinya ada di pelatihan haji ya, di kelompok bimbingan haji itu. Ya, dikasih info lah. Nah, kalau di hotel itu begini itu membuat simulasi itu tidak mahal itu sebenarnya. Tidak mahal ya. Tidak mahal. Oke. Sementara kita break dulu ya, itu sudah jam 6:30. Mungkin ada pendengar yang ingin menanyakan sesuatu. Oleh karena Yadi ini baru tahun kemarin berangkat haji, sehingga perubahan yang di sana itu relatif baru lah, relatif baru sampai dengan yang sekarang. Kita break sebentar, Mas Ari, monggo kita nantikan sesi berikutnya dan kita dengarkan apa yang mau lewat. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Baik, setelah jeda jenak kembali ngobrol kita kaitannya dengan perjalanan haji yang sebentar lagi jamaah kita Kabupaten Pati jumlah 1.400 1.500 lah kira-kira seperti itu akan diberangkatkan. Nah, kalau gelombang pertama itu sudah barang tentu seperti orang wisata ya. Dari sini ke sananya santai-santai aja. Karena belum masuk haji. Okay. Nah, pada saat berangkat ke Mekah setelah 8 sampai 9 hari di Madinah, setelah di Bir Ali, ini perjalanannya kan cukup panjang ya, karena hampir 500 kilo. Hampir 500 kilo dari Mekah, dari Madinah ke Bir Ali 12 kilo, kemudian dari Bir Ali menuju ke Mekah itu jaraknya 486 kilo. Jadi anggap saja 500 kilo. Apa yang harus dilakukan jamaah di perjalanan yang sekian jauh? Padahal transit cuma hanya mungkin transit ini 1-2 kali saja lah. Mungkin diberi kesempatan satu kali ya, diberi kesempatan untuk PP dan sebagainya di tengah-tengah perjalanan antara Mekah Madinah. Pengalaman jenengan pada saat itu? Kalau kita kebetulan karena di gelombang pertama maka kita masuk ke Madinah dulu. Otomatis kita bisa, istilahnya kita adalah arba'in dulu di Madinah. Arba'in artinya 40. Artinya 40 kali berjamaah sholat 5 waktu. Jadi 8 hari itu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah.
Sebetulnya istilahnya istilah-istilahnya ulama Indonesia saja. Kalau negara lain nggak kenal ada arba'in itu apa. Arba'in itu identik dengan kebiasaan orang Syiah. Gitu ya. Atau mengenang Karbala, itu istilah arba'in. Arba'in itu adalah istilah orang Syiah ketika Muharram mengenang tragedi Karbala. Jadi sebetulnya tidak ada istilah arba'in gitu, kecuali hanya jamaah Indonesia saja. Kalau Haji Plus tidak ada arba'in sih, cuma berapa hari ya. Haji Plus sebetulnya paling-paling 4 hari dia, 4 hari saja. Nah, jadi nah ini sebelum dilanjut ya. Istilah arba'in. Ini kadang-kadang juga rancang juga di manasik itu. 40 hari jamaah di masjid. Apakah 40 kali ya? 40 kali itu harus selalu di masjid ya, di Masjid Madinah terus itu, ataukah bisa dikerjakan sendiri-sendiri dengan berjamaah? Ya, ini. Nah, ini kan pengertian yang soalnya ada orang fanatik, wah urung iso ge urung 40 dina utang. Ya, memang 40 itu hitungan keramat. Contoh ketika Jumatan itu untuk mazhab Syafi'iyah, maka 40 menjadi syarat. Syaratnya mendirikan Jumatan adalah 40 lelaki baligh sehat yang domisili. Nah, kalau tidak 10 maka wajib apa itu i'adatu zuhri. Ini indah Syafi'i dan Syafi'iyah itu. Maka 40 seolah-olah menjadi hitungan keramat. Nomor 2, ketika 40 orang mukmin kumpul maka doanya itu mustajabah. Ya. Kemudian lagi ketika 40 hari berjamaah 5 waktu maka doanya itu akan diijabah oleh Allah. Itu di mana saja. 40 hari kita berjamaah sholat 5 waktu. Nah, itu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud jamaah 40 kali itu yang akan diijabah itu ketika yajidu takbiratul ikhramu imami masjid. Jadi kalau menemukan atau mendapatkan atau melihat menangi takbiratul ikhramnya imam masjid atau jamaah awal. Jadi kalau kita ingin menyimpulkan sebetulnya kalau ini kan bukan 40 hari tapi 40 kali berjamaah. Jadi dinisbatkanlah karena 40 kok ternyata keramat. Kemudian orang Indonesia ini karena pinter kalau bikin istilah setengah ngakali jamaah pedopi sholat itu kan 8 kali 5. Ya, 8 kali 5 8 hari ya. 8 hari. Betul. 8 hari. Makanya sekarang biasanya dikasih tambahan 1 hari ya, 9 hari. Istilahnya ngakali gini, karena orang Jawa kalau nggak diakali ganjaran itu. Jadi di sana nanti ya paling adem neng jero hotel, metune nek pendak blonjo gitu. Apalagi situasi yang cuaca panas ya, ekstrim ya. Sekarang. Apalagi cuaca ekstrim, nanti jam 3 ngasar nyeprek di wajah, belum nanti kalau zuhur itu. Nah, sehingga kalau nggak diakal, ini ngakal ini kan nggak apa ini. Jadi arba'in. Nah, kalau mencari tentang hadis-hadisnya ya 40 hari yang ada, 40 hari itu yang sangat bagus 40. Tapi kalau 40 hari di Madinah kan nanti kapan hajinya itu? Dan 40 sisanya, kali jamaah. Nah, maka akhirnya menjadi 40 kali. Ya, pada fadilah itu 40 hari. Itu yang punya tiket doa mustajabah. Nah, itu diperdebatkan. Lah 40 jamaah apakah yang penting di masjid? Ternyata tidak. Ya, yang bersama dengan imam besarnya atau imam maktubahnya. Jadi bersama, jadi 40 jamaah bersama. Jadi kira-kira hadisnya begini. Jadi ketika kita itu sholat jamaah mendapatkan takbiratul ikhramnya imam dalam arti ini adalah imam masjid ya, imam masjid, imam paten istilahnya, itu bagikan haji 1000 kali. Itu bukan hanya di Madinah, Mekah, di sini saja, di mana-mana kalau kita berjamaah kok mendapatkan takbiratul ikhramnya imam itu nilainya seperti haji 1000 kali. Nah, ikhtilafnya sebetulnya itu harus saat takbiratul ikhram kita sudah ada atau gimana? Nah, itu ikhtilafnya di situ. Ikhtilafnya bisa jadi ya memang melihat ketika imam itu mengangkat tangan kita sudah siap. Kemudian
melebarnya adalah sampai bacaan suratul Fatihah. Pokok masih mendapatkan suratul Fatihahnya imam yang sholat jar itu masih disebut mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dan ketentuannya 40 adalah demikian. Jadi bukan nanti kemudian jamaah sendiri, ya itu namanya ngelah. Seperti halnya begini, enggak apa-apa, enggak usah di masjid, di hotel juga sama. Nah, ini mau masuk ke situ. Nah. Itu kan ada pengertian begini, yang dinamakan tanah haram. Ya. Nah ini kan pertanyaan itu ya, Betul. yang dinamakan tanah haram. Itu jadi perdebatan ramai juga. Apakah hanya yang di Masjid Nabawi itu, ataukah juga di tempat lain yang masuk dalam wilayah tanah haram, sehingga jamaah 40 kali tadi ya, dan nilai lipatan pahalanya berarti kan sama harusnya meskipun tidak di Masjid Nabawi. Ini gimana ya? Maka ini harus diluruskan ya. Kalau pendapat istilah kalau dalam Mizan Kubra itu mukhaffif wal tasydid, jadi yang memberatkan dan yang meringankan. Kalau kita menggunakan kaul yang meringankan, maka seluruh batas tanah haram itu adalah nilai pahalanya 100.000 kali. 100.000 kali. Jadi nilai pahalanya 100.000 kali. Itu di seluruh tanah haram. Kemudian kalau menurut pendapat yang musyaddid memberatkan, maka yang di masjid itulah, maka hadisnya itu kan orang yang beribadah di Baitullah, bukan di tanah haram, tetapi di Baitullah. Kalau Baitullah berarti yang di Mekah itu, kemudian berarti batas masjid, yang di Madinah berarti di Masjid Nabawi. Yang di Masjid Al-Aqsa, yang Palestina berarti Masjid Al-Aqsa. Jadi batas masjid itulah yang bernilai 100.000. Nah batas masjid itu yang mana? Ya ketika kita masuk itu membaca Allahumma anta salam wa minka salam, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itulah namanya masjid yang punya nilai 100. Meskipun masjid itu sudah diperlebar sampai demikian jauh. Walaupun sudah diperlebar karena seperti itu masjid. Maka ketika kita masuk membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma anta salam, assalamualaikum, itulah batas mendapatkan 100.000 per rakaat. Nah, karena begini nanti, karena hukum itu kan ada namanya mafhum mukhalafah, ada pengertian terbalik. Ketika seluruh tanah haram ini bernilai 100.000 kebaikan, pasti orang tidak usah datang ke masjid tapi cukup sholat di hotel. Sama kan? Sama. Ya. Karena di tanah haram. Masjid dari tanah haram. Di tanah haram kan? Baik di Mekah atau Madinah. Jadi nanti buat apa bikin masjid? Berarti di hotel aja sama. Sholat aja di hotel, nggak usah di masjid. Nah, itu akan menjadikan orang nyeleweng. Nomor 2, mafhum mukhalafahnya, kalau seluruh tanah haram itu bernilai 100.000 kebaikan, dosa pun akan bernilai 100.000. Berarti orang yang berdosa tengkar di hotel ini, itu nanti ya begitu. Nanti kalau orang kelonan di sini, kan sama dengan di masjid berarti. Nah, maka akan rancu ketika dan sebagainya. Oh iya. Maka di sinilah kita tetap ada batasan itu ya. Dalam pengajaran, dalam pengajar umat adalah tetap ambillah kalau yang musyaddid dalam hal ini yang memberatkan, artinya masjid yang punya nilai 100 itu ya, yang masjid ketika kamu masuk membaca doa masuk masjid itu, sehingga orang akan datang ke masjid. Nah sekarang menjadi pertanyaan begini, di sekitar Masjid Nabawi itu kan di dekat hotel kadang-kadang juga ada masjid. Ya, kecil ya, kecil itu ada. Masjid Nah, pertanyaannya, kalau ndak bisa di Masjid Nabawi, bagaimana kalau membuat jamaah sendiri di masjid yang dekat hotel kita itu? Nah, nyatanya tidak boleh di situ, ditutup semua. Itu menandakan bahwasanya apa yang saya sampaikan itu pendapat arba'in itu ya memang bersama imam, karena yang mendapat nilai 1.000 dalam jamaah itu ketika mendapatkan imam, maksudnya imam masjid atau imam jamaah yang pertama itu. Contoh dalam fikih itu kan tidak boleh ketika satu masjid ada 2 imam dalam sholat wajib bersamaan. Dalam satu masjid itu tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah dalam satu waktu dengan 2 imam. Nomor 2, status kita itu kan pendatang, musafir. Musafir itu tidak kena hukum harus berjamaah.
Sehingga kalau dia membuat sholat jamaah, dia tidak masuk ke afdolan berjamaah. Maka kenapa dia harus ikut imam di Masjid imam Nabawi, masjid? katakanlah begitu Karena ya. kita musafir pada waktu itu. Kalau merujuk pada mazhab Syafi'i, kita punya waktu 18 hari menjadi musafir. Posisi di Madinah adalah musafir. Maka ketika kita sholat iqomah atau tam, sholat sempurna, itu hanya sifatnya adalah apa ya, suka-suka. Berarti kesimpulannya kan meskipun boleh ya musafir kan Ya. boleh menjamak qasar salat kan boleh. Karena kalau kembali luruhan nang ya Jawa ya. Enak hotel wis jamak qasar ae. 18 dina kan sayang dina jamak qasar terus. Berarti kan ndak entuk 40. Makanya target daripada beribadah di Madinah tidak ada. Jadi makos itu syar'inya hilang. Tujuannya sana kan mentarbiyah. Karena saya begini Pak Haji, saya memahami orang pergi haji itu sebetulnya orang belajar. Saya membayangkan begitu beratnya orang kaya baru yang mau haji. Itu betul-betul harus diberi apresiasi yang sangat luar biasa. Orang haji dan segala tetek bengiknya itu berat kalau dijalankan apa adanya. Kasihan terkadang sayang orang tidak pernah sholat. Dia orang kaya baru sholat terus haji, itu Masya Allah. Itu secara spiritual ya kan luar biasa, secara moral itu sangat luar biasa beratnya. Orang yang biasanya enak-enakan makan, minum, tidur, sekarang harus dioyai sholat. Padahal 5 waktu itu untuk sehari semalam itu cepat sekali ketika di Madinah. Dan dengan perjalanan yang jauh, walaupun dari hotel, tapi hotel ke masjid itu kan ya berkilo-kilo, 1 kilo lebih kan. Harus berjalan 1 kilo. Sekarang terjauh 1 kilo. Terjauh. Enggak, artinya begini, kita dari hotel ke dalam masjid itu kan sudah jauh sendiri gitu. Iya betul. 1 kilo sendiri. 1 kilo sendiri. Ya dari hotel lah, Bapak bisa jadi 1,5 kilo dari hotel itu. Walaupun dari menghitungnya dari pagar masjid ya katanya di Madinah lah. Ya. Jadi mau sholat aja harus berjalan 1 kilo lebih. Sementara di rumah mau beli makan aja selalu pakai sepeda. Itu saya membayangkan betapa beratnya orang-orang kaya yang sudah biasa hidup mewah kok pergi haji. Maka kok mau haji itu Masya Allah harus diberi apresiasi yang luar biasa. Itu satu pelajaran. Ternyata haji itu belajar. Di sana dia belajar. Sekarang tujuan belajarnya mana kalau sholatnya dianjurkan di hotel? Nah, saya sering mengkritik dan sering konflik dengan petugas haji. Petugas haji sekarang itu banyak yang tidak realistis. Dan terlalu lebay kalau saya mengatakan itu. Ini mohon maaf, ini pengalaman. Karena jamaah ditekan, di hotel saja, sama saja. Ada yang seperti itu. Dan begitu semua, bukan? Alasannya haji itu masih nanti hemat tenaga, jaga kesehatan. Masya Allah, dia nggak tahu. Kalau haji itu di Arafah, tanggal 8 berangkat. Sampai tanggal 11 kalau nafar sani. Tapi ketika kita ada di Mekah ya umroh dan jamaah, karena nilai jamaah 100.000. Dan pakaleh kaul yang namanya masjid itu ya ketika kita masuk Allah maftahli abawa rahmatik, jangan dibilang di hotel sama saja. Terlepas dengan ikhtilaf ya. Nah terlepas dengan ikhtilaf berarti gini sih. Masjid itu syar'inya biar sampai gitu loh. Sekarang pertanyaan, kalau di Mekah itu kan ada hotel yang di masjid itu ya, itu masuk ke wilayah Masjidil Haram di Mekah ataukah hotel yang pas di pagernya masjid? Sekarang saya tanya, apakah boleh hubungan suami istri di dalam masjid? Ya enggak boleh. Nah, kalau di hotel boleh enggak? Boleh. Itulah bedanya masjid dan hotel. Hotel itu tempat senang-senang. Iya. Jadi itu pendapat yang tidak terbatas. Ikhtilaf kan harus juga logik. Dan makos itu syar'inya harus sampai. Sekarang apa tujuannya kalau harus sholat hanya di hotel saja? Makos itu syar'inya tidak ada. Sekarang yang dungo cilik sampai tua kok sholatnya mengenai hotel. Saya sering itu istilahnya moyoi lah nyemangati. Bandung ngamu cilik sampai tua, ya Allah Gusti kita nyuwun rezeki kata halal barokah kanggo ziarah Mekah Madinah, kanggo haji ing Arafah. Sekarang sampai Mekah Madinah, sholatnya bukan di Baitullah, di hotel.
Tapi petugas haji itu begitu selalu di hotel saja, sama saja. Ini yang sering kita kontroversi itu. Ini kok tidak mendidik baik. Nanti padahal selalu diberi rasa takut haji itu berat. Nanti haji jenengan tenaganya menjang kangge teng Arafah. Di Arafah hanya pindah tidur. Pindah tidur sekarang ruangannya ber-AC, pakai kasur, pakai selimut, makan di stok. Tempatnya juga sudah rimbun. Tidak hati-hati ke Arafah itu hanya pergi hibah. Jadi dua malam, 2 hari. Nanti di sana itu akan hibah saja sambil rokokan, dipastikan itu. Nah, ini loh sebetulnya itu poso wukuf maknanya meneng itu bukan hanya meneng telek-telek tapi yang meneng sekabiane. Tapi sekarang ndak hanya pindah tidur, apalagi di luar panas, ini di dalam tenda, ada AC-nya blowernya besar, makan di stok di situ, buah melimpah, air juga melimpah, nggih wedang wis ono. Jadi di situ nanti akan orang itu hanya jagung, rokok. Sekarang wukufnya di mana? Nah, sekarang seyogianya kayak apa ini? Nah, gini, saya ingat pada waktu saya berangkat haji itu dipesan oleh Imuat. Imuat di kengkon alung haji nek tekan Arafah ngaji sing akeh ning aja nek njuru tenda. Itu pesannya beliau ya. Dan terbukti kan di sana sudah banyak wet itu di luar tenda. Ada yang seperti itu ya. Iya ada tapi tidak banyak karena takut dengan cuaca. Nomor 2 asik sesuai kebiasaannya. Ada yang tahu ya memang dia harus keluar tenda, mencari tempat terbuka, zikir entah sebentar, maca Quran sebentar, yang mampu yang mengkhatamkan kan. Ada kesempatan dari tanggal 8 sudah dikirim ke Arafah. Jadi kita bisa baca Quran lah. Kalau pengalaman kita pada 1 khataman lah, ringan 1 khataman, persis nanti pas huruf itu selesai lah. Itu bisa, itu yang tahu, tapi yang nanti tetap jago itu asik karena tak ketemu bolo rodok getupuk sidik gitu. Karena begini sih, ternyata orang itu akan kembali pada kebiasaannya. Orang haji itu akan kembali pada biasanya. Kebiasaan buruk di sini pasti akan jauh ke sana. Nah itu loh repotnya itu. Maka sementara orang haji itu orang belajar banyak hal. Dan harusnya dia harus meninggalkan kebiasaan buruk di Indonesia dan belajar yang baru di sana. Belajar kedisiplinan dalam beribadah. Maka kembali pada tadi, maqasid syar'inya kalau sholatnya di hotel itu hilang. Kemudian kesakralan nilai haji. Terkadang saya, lah kok ya wani-wani ini mulai haweh donga wong ning kono turu metune pendak blonjo gitu kan. Ini mohon maaf dan itu ya banyak keluarnya kalau pendak nanti pagi belanja shopping cari makanan cari oleh-oleh, tapi pada waktu sholat jamaah itu ngilang. Kalau ndak ya sholat di hotel lah, ya ke masjid ke Baitullah ya beberapa kali. Bahkan yang sangat ironis, hampir 1 bulan di Mekah hanya umroh 3 kali 2 kali, itu kan eman-eman. Padahal di waktunya Mekah panjang dan kita harus ingat, ketika kita harus berangkat dari Indonesia, kita harus mengeluarkan uang 35 juta. Ini kita sudah ada di Mekah, kenapa tidak harus umrah? Nah, ada yang terkadang jamaah pengen umrah, petugasnya lagi ora usah berah, tenagane diirit kanggo sok nek pas ning gone Armuzna lah. Berarti ini yang paling bahagia itu justru yang gelombang kedua ya. Yang gelombang kedua itu paling bahagia begini. Artinya dia sudah haji dulu dalam waktu yang sangat pendek tadi ya. Karena paling 10 hari lah ya di sana udah haji. Setelah itu kan waktunya nunggu perjalanan ke Madinah itu panjang bulan ya. Madu. Iya, di sana itu umroh yang paling dekat di Tanin aja lah dekat ya. 10 rial lah ya. Ya, baik gelombang pertama dan kedua sebetulnya selama di Mekah itu selain prosesi haji ya memang digunakan hanya hajinya duluan, ada yang hajinya datang kemudian. Ya, kalau hajinya dulu kan cara karena orang haji, saya mendapatkan satu hadis dari Abi Musa radhiyallahu an. Ini Nabi bersabda, al-hajju yashfa'u fi arba'i mi'ah min ahli baitin. Orang yang sudah berhaji itu bisa mensyafaati 400
dari keluarganya. Maksudnya? Ya memberi syafaat itu ya syafaat kalau tentang doa ya keijabahan doa. Sampai 400 orang dari keluarganya, anak, istri, cucu, dulur, ponaan, pakde, paklik. Au qala min ahli baitihi wa yakhruju min dzunubi kayauma waladat ummu. Dikatakan juga ahli baitnya dosa-dosanya ikut keluar. Dosa-dosanya keluarganya 400 keluarga dosanya ikut dikeluarkan seperti bayi yang baru lahir. Hadisnya riwayat Al-Barros. Itu kan luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Artinya kalau itu maksudnya haji yang dilaksanakan secara benar. Yang orang bilang katanya mandine dengan wong ngaji ku 40 dina setelah 400 orang kepada 400 orang artinya itu keluarganya. mandine sing donga itu tadi 40 hari setelah pulang haji, setelah itu. prosesi haji. Iya. Setelah prosesi haji. 40 hari. Kalau saya mendapatkan 40 hari itu hadisnya dhaif lah. Tapi yang bisa mensyafaati 400 orang dari keluarganya, bimakna 400 orang keluarganya itu dosanya ikut dikeluarkan semua seperti waladathum ummahu kayauma waladathum ummah, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, sekarang bagaimana hebatnya kalau gelombang kedua, berarti dia sudah haji, tinggal mendoakan, wah itu pasti mustajabah. Nah gitu. Haji dulu karena dia. Ya, karena haji dulu. 400 keluarganya. Berarti wong-wong sing titip donga ketut kabeh. Berarti RT RW ketut semua itu. Alhamdulillah. Tapi hajinya tuh makanya harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah, itu dong. Mungkin ada pertanyaan Mas. Ada yang sudah bergabung bersama kita dari Pak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibahas tentang kebiasaan masyarakat Kabupaten Pati terkhusus atau masyarakat Indonesia ya, dan juga Pak Haji tentang orang kita ini kan biasanya blooded. Yang laki-laki kadang katokan cekak dan lain sebagainya. Yang putri-putri biasanya juga nuwun sewu yang ada di wilayah-wilayah panas juga blooded juga. Nah, artinya pada saat wudhu ini biasanya kurang berhati-hati. Buka tangan aja sudah aurat kalau yang putri. Nah, ini maksudnya waktu di sana atau waktu di sana, waktu posisi masih ihram. Sehingga kalau tidak hati-hati pada saat wudhu, ini kan terlihat oleh jamaah yang lain karena wudhunya juga meskipun ada yang terpisah putri-putri, kakung-kakung seperti itu. Nah, apakah ini kena dam kalau kita kurang berhati-hati? Kemudian yang kedua, kalau seperti ini teknik wudhunya bagi yang putri, apakah harus yang lengan panjang harus kena sampai siku? Ini tidak boleh diwingkes, artinya harus berbasa-basa atau bagaimana tekniknya? Meskipun ini juga saya pernah mendengar ini khilafiyah. Mohon pencerahannya ya. Pertama saya ingin mengulas juga tentang sebaiknya ketika di pesawat itu membawa sarung saja. Satu, ibu-ibu. Ya, baik ibu atau bapak. Ini memudahkan dalam hal buang air. Sarung yang jahitan atau pripun? Sarung dia tinggal buka gitu aja. Kecuali yang sudah pakai ihram tadi ya. Yang ihram, artinya nanti di pesawat untuk kenyamanan sebetulnya selain yang ihram itu sebaiknya pakai bawan, kalau perempuan ya onder aja. Itu memudahkan kalau nanti di toilet. Saya teringat tadi. Ini selain ihram ya? Selain ihram ya. Jadi pakai sarung atau bawaan onder itu fungsinya kalau buang air itu mudah. Kalau celana dipastikan pakai kean. Betul. Baik laki atau perempuan. Maka kebanyakan dari kelompok malah menganjurkan celana. Itu sebetulnya merepotkan ketika nanti buang air. Jadi sebaiknya model kalau yang model pokoknya model ringan lah, meringankan diri dari pakaian, memperkirakan agar nanti kalau ke toiletnya itu lebih mudah, gampang, tidak kesulitan. Nyincing selesai ya. Nyincing tinggal buka langsung kek gitu. Tapi kalau celana dipastikan ribetnya luar biasa. Baik laki atau perempuan. Memang perlu sekali ini. Kalau sebetulnya yang punya gamis saja itu tinggal nyingkap gitu. Kemudian tentang blooded, kebiasaan. Kalau wudhu sudah dipisahkan, laki dipastikan Mekah Madinah. Aman, kalau dulu tahun 2010 masih campur. Baik tempat sholatnya, soft sholatnya, dan kalau mandinya sudah diatur tidaklah. Tapi kalau wudhu sampai sekarang sudah terbit. Jadi ada istilahnya hamam linisa, hamam lirijal, sudah dipisahkan. Di tempatnya beda, jadi tidak akan sama.
Nah, kebiasaan blodet di hotel ini yang paling banyak. Ya. Ini posisi ihram ya masih kita Bukan, bahas. bukan, santai. di sana, Oke, sana. Jadi kebiasaan kita yang muda-muda itu nakal. Dikira ini Indonesia, dikira dia tuh mau wisata. Jadi biasanya pagi kan wadahnya sejuk, enak. Itu banyak yang kemudian pakai katok cekak, kausan nengkek, lebatan Ambil ngopi nengkek. bareng ya. Ya rokokan ngopi di pinggir jalan. Padahal ini pelanggaran loh. Pemerintah tidak sana melarang. Wong lanang kalau pakai katok cekak dicukur orang gila. Betul. Jadi saya pernah pengalaman jadi. Saya itu wudhu di meskipun kumpul laki-laki ya. Itu kan orang Indonesia biasa dijejak ke sini Ya. kayak gini ya. Ya. Ditudingi haram. Itu betul itu. Begitu di atas lutut bilang haram. Nah, Betul itu. itu berhubungan dengan aurat ya. Ya, aurat. Ini kebiasaan buruk tentang apa tadi? Blodet, katokan cekak, kemudian keluar hotel. Ngerokok di pinggir jalan, ngopi santai ngobrol, pakai kaos street. Kirain ini Indonesia. Kirain dia itu mau wisata, dia itu mau haji. Penampilannya kayak begitu. Dan itu kalau nanti pasti itu harus diedukasi dari sini. Nah, itu malu-maluin bener itu. Malu-maluin betul itu. Dan ini kayaknya belum pada waktu pembimbingan dulu tidak pernah disinggung. Yang disinggung hanya kalau jemuran. Tapi tentang bangsa kita yang bukan jadi pakai kata cekak jogging. Di sana ya lebih panjang. Karena kalau aurat kan kita sepakati laki-laki ya baina surah warubah, berarti lutut ke pusat itu aurat. Maka jangan kemudian pakai katok cekak ngalor ngidul. Kalau sana ya disangka orang gila. Jadi orang gila itu, majnun. Nah, itu yang buruk dan memalukan sekali itu. Jadi kebiasaan buruk wis ngerokok ning nggone tanah haram. Katokan cekak ini. Soalnya kalau gue rokok nek kono panyune larang ya. Ya. Rokok ini fenomena ngerokok saat ini bukan hanya orang Indonesia, bahkan penduduk sana pun sekarang sudah mungkin 30% merokok, apalagi yang kerja-kerja porter, taksi, bahkan cah muda-muda itu. Wah, luar biasa. Dan kenapa mereka rokok? Karena dapat suplai dari Indonesia melalui biro-biro umroh. Kata kita kalau mau beli rokok tidak di toko rokok, tapi di security hotel. Itu pasti punya rokok. Pengalaman perokok ini ahli kisah ya. Saya nggak berani ngerokok kalau di sana. Alhamdulillah berangkat berkali-kali. Alhamdulillah saya sangat menghargai tanah suci. Saya tidak akan membawa rokok dan tidak akan merokok. Itu alhamdulillah dan bisa terjaga. Bahkan ketika di Madinah, saya membaca satu literasi hadis itu, orang di Madinah sudah datang ke Madinah, mau sehebat apapun kamu, tanggalkan kebudayaanmu, maka belajarlah pada Rasulullah. Maka ke Madinah adalah disebut Thayyibah, sebut Thayyibah, kota bulan madu, disebut Madinatul Ilm, kota ilmu. Kita belajar kepada Rasul dan budaya Rasulullah. Jadi ketika sudah datang di Madinah, jangan ngangkang kamu Indonesia harus Indonesianis. Sudah tidak dipakai. Untuk budayanya tetap harus menggunakan budaya sana. Orang usah di sana itu ngengeng pakai blangkon, pakai batik, enggak. Di sana adalah tanah Rasulullah. Kita belajar Rasulullah. Maka gamis, surban, aksesoris ibadah ala Rasul adalah satu keharusan ya, semacam itulah ya. Ya, parfum, siwak. Karena kalau tidak demikian akan tertolak ibadah kita. Dalam ada satu referensi hadisnya itu, sehingga tiada guna maknanya, tiada guna kalau kau datang membawa kebiasaan burukmu itu. Berarti menyangkut tentang kebudayaan juga. Maka di sana ya sudah. Kalau kita mengejut teman-teman, ya kalau kamu di rumah silahkan bangga dengan batik songkok hitammu, dan tapi di sini adalah tanah Rasul. Ini manusia yang mengajari kita akhlak dan beretika. Ketika menghadap Rasul ya etika Rasulullah yang dipakai. Maka pakaian Rasulullah yang dipakai. Maka kita mengajak pakai gamis, pakai surban, minyak wangi. Karena ini berhubungan dengan etika. Karena al-ilmu, al-adab faqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita ngenggeng bahwa budaya kita ke Madinah, ya wallahu a'lam ya. Nabi kira-kira beginilah. Kira-kira begitu. Ngopo. Ya, jam 7.10 ya. Ini Pak Anies masuk lagi. Oh, ada lagi ya. Kemudian saya tentang aurat yang terbuka bagi laki-laki itu tidak menyebabkan bayar dam.
Putri juga sama nggak? Tidak Ya, menyebabkan bayar dam. Tidak menyebabkan bayar dam baik putra atau putri. Kecuali pada saat dia pakai pakaian ihram. Enggak. Ihram terbuka itu pada waktu ihram pun aurat terlihatan tidak menyebabkan dam. Dan oke. Itu yang ditanyakan Pak Anies Ya, barusan. itu tidak. Yang ditakutkan dam kan kambing ya, Harganya Ya, tidak macam-macam. Ada dam ringan. Tidak Lumayan. mesti, tidak mesti Ada masalah. sedang, Tergantung ada kambing. Kalau berat tergantung kesalahannya lah itulah. seperti wanita yang haid pada waktu tawaf, sementara itu adalah tawaf ifadah haji, maka menurut kaul yang paling ringan dia tetap boleh tawaf. Pada saatnya tawaf kan tidak boleh hadas. Iya. Tapi karena satu kondisi dia ada ifadah, tawaf ifadah haji, maka dia harus tetap tawaf dan membayar dam besar, yaitu sapi. Dam besar sapi atau unta. Kalau seperti orang tamat tuh haji yang Indonesia kan tamat tuh artinya haji yang santai lah, Iya. sing enak-enakan, dipisah antara pelaksanaan apa itu umroh dan haji. Maka kemarin gini pengalaman tamat namanya tamat tuh. Iya. Orang Indonesia tuh kalau berhaji itu kan kemudian walaupun bawa istri akan digeletak gitu, takut. Wah, engko nek kudu piye wong haji ra kena kelon bahasa mohon maaf begitu. Ya tahu. Betul. Sehingga 10 hari di Madinah enggak berani Itu ngapa-ngapa. salah edukasi. Nah, rumangsane ya saya sendiri dulu Ya, begitu rumangsane begitu. selama 40 hari itu Tidak. rantuk Orang oleh lah, bojone tidak kelenger. padahal dari Madinah tok kan gitu ya. Nah, lah, justru tamattu inilah orang itu bisa selain proses katakan umroh proses Umrah ihram lah. sesuai ya. Selain ihram, baik ihram umroh dan haji, berarti ya boleh namanya tamattu. Berarti ya nanti di Madinah ya berbulan madula yang bawa istri ya. Jangan nggak usah takut-takut, disiapkan. Caranya gimana dikompak kalau bolo kamar. Kalau kemarin kita karena kebetulan satu kamar kita kan berempat. Sekarang sedikit sih. Ya. Kalau dulu saya itu 10 Ya iya. Ya, gilirannya angin. ini sih kemarin kita gilir begini. Iya. Penting ini. Ini Madinah, ini kota bulan madu. Berbulan madu lah. Wah, hajimu kapan dah semua? Jadi 10 hari. Nah, ini baru saya kupas ketika akan berangkat ke Mekah. Jadi dia banyak misal, wah kebetulan kok sangang dino bojoku tak jarno gitu. Rumangsane sudah haji ndak boleh. Bahkan loro-loro bojo ndak mau kasih makanan hanya dari jauh. Takut karena diedukasi. Mengedukasi. Rofas, ya memang rofas termasuk dengan istri pun ndak boleh rofas. Tapi nanti kalau pas sudah ikhram, sudah mikot ikhram, itu betul-betul ya baik boleh. haji dan umroh. Tapi kalau di Madinah ya itu bulan madu silakan. Lah kita baru mengingatkan nanti setelah mau, ini mau ikhram loh ya, ayo yang punya hajat karo bojo dilepas. Lu boleh wong urung ikhram. Waduh lah aku pirang-pirang dino iki tak anggurno. Nah itu memang itu memang yang harus diedukasi karena banyak pengertian jamaah. Begitu berangkat haji, Ya, sudah haji. Padahal ya 10 dino tak itu sebetulnya lah. Nah, Atau pada waktu pakai namanya tamattu itu arti istimta ya, babakna ya enak-enakan. Itu karena kita sudah kemudian bayar dam, maka nanti selain prosesi ikhram baik ikhram umroh dan haji itu ya boleh senang-senang, maka bayar damnya dam sedang yaitu kambing 500 real lah ya 500 real sangune 1.500 real ya dulu ya. Itu kalau 500 real bayar dam masih sisa lebih. Kalau pelanggaran nutup kepala khusus nutup bagi laki-laki atau pakai parfum lupa pakai sabun itu damnya dam ringan itu ya kira-kira ya uang ya kambing kecil bukan kambing besar, kira-kira ya uang ya 1 juta lah, 1 juta. Kalau kambing sedang sama sini 2,5 juta 3 juta. Nah, kalau dam kecil kita ya 900 sampai 1 jutaan itu lupa katakan ikhram malah pakai minyak wangi, ikhram malah pakai sabun, ikhram nutup kepala, ikhram masih pakai katok gitu lah, itu dam ringan namanya, dam ringan. Ini kiranya cukup dulu ya, ini masih banyak sekali Mas Ari ya. Mas Ari ini kan beberapa tahun lagi mungkin sudah berangkat haji. Jadi banyak lagi. Nanti mungkin kita bisa bicara calo dam. Itu rame itu nanti ya. Calo dam, calo apa namanya?
badal haji. Ada itu nanti tapi Iya, nanti. iya. Nih makanya mohon doanya ini untuk pendengar kita. Ya, kita doakan yang mau berangkat haji, Iya, kita doakan dan semangat, jangan takut. Sekarang dipermudah dan Dipermudah, dipernikmat. dipernikmat. Iya. Jadi haji itu kalau dapat keterangan haji dari orang haji lama ya dengarkan saja, tapi tidak demikian gitu. Karena eranya sudah beda, kurikulumnya harus baru. Perlengkapannya juga yang baru-baru, tidak seperti dulu, nggak asal repot bawa kompor dan sebagainya. Nah, yang penting berangkatlah haji, sangunya hanya sangu dosa saja, tidak usah sangu uang. Artinya bawalah, sadarilah kalau kita itu dosanya banyak, datang ke Mekah kemudian untuk haji, umroh, untuk minta ampun pada Allah dan bertobat. Insya Allah kalau niatnya demikian, Allah akan membimbing. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah bekalmu untuk berhaji, bekal yang paling baik adalah takwa. Apa itu? Rasa takutmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerelaan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, bukan hanya yang haram, yang makruh pun tinggalkan. Maka kami sarankan orang-orang yang perokok, hargailah tanah suci. Jangan kau kotori dengan asap tembakumu. Kamu kesan datangnya niat ibadah. Apalagi pada waktu wukuf, betul-betul hargailah Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ya puasa. Kalau mau merokok ya ngumpet-ngumpet lah di hotel, ya, kan ada tempat ini juga mungkin ada salah persepsi lagi. Dijelaskan lagi yang dimaksud puasa ini puasa yang bagaimana? Puasa gitu tadi. Puasa ngerokok. Bukan puasa. Nah, soalnya kan poso, padahal haram poso di sana itu. Pasang rokok. Puasa rokok. Oke. Jelas ya ini. Nah, karena datang ke Madinah bawalah adab untuk berguru pada Rasulullah, maka yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Datang ke Mekah untuk memenuhi panggilan haji, maka taatlah, sangunya bekalnya takwa, bukan kita-kete. Apalagi mendele, sok tahu, sok kaya, sok pengalaman, ndak akan bingung, hati-hati. Apalagi nanti minggu depan diceritakan mau bingung caranya piye supaya orang bingung. Gitu. Insya Allah. Jadi betul-betul datanglah wahai saudaraku, memenuhi panggilan Allah, membawa dosa dan kealfaan, hanya ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Karena haji adalah juga proses edukasi, pembelajaran. Itu kita banyak belajar hal yang di Indonesia tidak tahu. Maka kita doakan semoga yang sudah hajinya mabrur, mabrurah, kemudian yang akan berangkat haji ini diberi kelancaran, kesehatan, yang belum haji semoga mabrur sepanjang hayat. Nah, karena namanya mabrur dari kata abror. Dari kalau mabrur menjadi baik. Nah, maka pemilihan kalian itu tepat. Jadi beda dengan bir, kalau bir kebaik, tapi abror adalah menjadi baik. Tadi mabrur menjadi baik. Artinya setelah haji semakin baik, semakin nabi. Maka semboyannya adalah sepanjang hayat. Haji mabrur sepanjang hayat. Insya Allah. Demikian, sukses, lancar semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mitra Pas tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.